Kemarin dia tidak mengatakan asingnya, dia cuma mengatakan investasi jangan dipersulit. Ini dua hal yang berbeda. Jadi asing tidak dipersulit? Bukan, ini dua hal yang berbeda. Sebentar loh, ini dua hal yang berbeda. Bahwa investasi bisa dari dalam dan bisa dari luar. Dan saya pikir, coba kita baca berita 2014 itu. Jadi yang tidak dipersulit yang dari luar apa yang dari dalam? Yang jelas bahwa dia tidak pernah menolak investasi asing sekalipun. Dia tidak menolak loh. 2014 menolak apa tidak? Mempersulit tidak bisa ditafsirkan menolak. Oh, jadi mempersulit bukan menolak itu? Memangnya menolak itu pasti mempersulit? Nah, di situ kesulitan pikiran saudara. Bukan, itu yang diambil. Karena Rocky datang itu untuk apa? Untuk memprovokasi orang melakukan kejahatan. Iya, karena narasi yang diksi yang selalu dipakai, pakainya kayak gitu. Kerjanya adalah nyinyir, kerjanya mencaci maki orang. Itu kalau prediksi seperti Bang Rizal sampaikan, ini pembelajaran bagi orang, Pak. Tapi kalau Rocky bukan pembelajaran, Anda tidak pernah menggambarkan memberikan pelajaran kepada orang, Pak. Bagaimana mungkin universitas mengundang saya, ratusan universitas hanya untuk memprovokasi? Goblok betul universitasnya. Kalau Anda yang diundang di situ sangat mungkin. Bukan, Rocky. Gini. Oke. Saya kasih Yang Bang Rizal untuk menanggapi. Iya, tapi buktinya kenapa? Kamu menyalahkan aku tidak pernah punya presiden sejarah terjadi pembunuhan. Tapi kalau kamu mengkafirkan orang bisa dibunuh. Itu punya sejarah historis pada dibunuh. Atau kamu menyerang rasku, kamu menyerang etnisku, pernah punya sejarah pembunuhan. Tapi kamu mengkritikku, menyalahkan aku terus tidak pernah ada presiden pembunuhan. Jadi berbeda. Apakah itu seperti itu? Apakah itu dibiarkan saja gitu loh, Bung Rocky? Apakah kita diam saja? Konteks tadi yang di Jerman. Pertanyaan saya, ada di KUHP enggak tuh? Apanya? Yang mana? Segala macam itu. Yang mengakibatkan kematian orang. Ya ada KUHP, Makanya KUHP itu yang harus ditata ulang. Gitu. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Bangsa ini hanya selamat, hanya akan tumbuh kalau elitnya gugur dulu. Kita menyelamatkan bangsa dengan cara apa? Bunuh elitnya. Aneh, saya terangin kenapa dia aneh begitu. Dia jadi aneh karena setiap orang nggak bisa berkompetisi bebas karena elit ini pasang barrier to entry. Lah siapa, Bang? Yang namanya threshold 20%. Siapa yang pasang? Coba saya ulangi kalimat saya, coba diulang lagi. Ya, siapa yang pasang? Elit yang mana? Tahun berapa? Terus lagi, dua kalimat lagi Anda terjebak nanti. Enggak, tahun berapa? Iya, terus lagi kalimat terakhir Itu coba. aja, tahun berapa? Anda nggak tahu undang-undang yang masang threshold itu? Nggak perlu saya jawab, baca aja undang-undangnya, undang-undang tahun berapa? Elit mana? Bukan elit yang sekarang, elit yang sekarang. Nomor 17 tahun 2017. Coba dia jawabin, udah dicatat tuh. Catat baik-baik. Undang-undang pemilu. Dan dicatat, disimpan di otak, jangan disimpan di toilet. Nggak mungkin. Ya, karena mengatur sebuah negara tidak berhenti Ya, di teori. hal yang Mengatur sebuah negara seringkali harus melampaui teori. Ya, elemen Nah, Pak Trimet tahu itu. Bagaimana membela kepentingan umum, ternyata harus keluar dari pakem teoretis, konseptual. Ya. Ya, karena untuk itu, menyelamatkan gini. hal yang lebih besar. Ya, ini Nah, kan- di situ akhirnya saya harus menurunkan ekspektasi intelektual saya. Ya, Saya kira waktu kita jadi udah habis. akhirnya, Terakhir nih. tunggu. Saya mau terakhir. Akhirnya saudara Boni membatalkan ekspektasi intelektual karena dia Bukan lihat. membatasi, menunda. Oke, menunda artinya tidak bisa diaktifkan. Sementara. Iya, kapanpun. Karena Anda akhirnya tahu bahwa dalil Anda itu bukan itu yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Exactly. Yes. Saya Kemarin Jadi Rocky Gerung ini membabat habis sebenarnya lawan-lawan debatnya ya di dalam berbagai macam forum-forum diskusi begitu ya. Rocky Gerung tampil sangat memukau dalam memberikan argumentasi terhadap segala hal yang berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya yang berkaitan dengan penguasa saat sekarang ini begitu. Jadi sebenarnya Rocky Gerung sangat-sangat lihai dalam mencari titik lemah daripada lawan-lawan debatnya begitu. Seperti yang kita putar tadi ya, ada Adyan Napitupulu ya, yang tampaknya gagap dan juga tidak mampu melawan bagaimana kata-kata yang meluncur dari ucapan seorang profesor akal sehat Rocky Gerung begitu. Termasuk juga membabat gitu segala argumentasi yang disampaikan oleh Ali Mukhtar Ngabalin gitu ya. Jadi Ali Mukhtar Ngabalin ini tampak berkali-kali memang mendebat Rocky Gerung, tetapi Rocky Gerung mampu melumpuhkan segala macam argumentasi daripada seorang Ali Mukhtar Ngabalin begitu. Selain Ali Mukhtar Ngabalin,
kalau kita memperhatikan bagaimana kemudian posisi kelimpungannya ya, seorang misalnya Budiman Sujatmiko ya, yang sebelumnya memang sangat mendukung sekali apapun dan juga keputusan-keputusan yang berasal dari rezim saat sekarang ini. Dan kita tahu bahwa Budiman Sujatmiko akhirnya memilih keluar daripada PDIP, dari kader PDIP, kemudian dipecat oleh PDIP pada waktu itu karena mendukung Prabowo Subianto. Jadi proses pemecatan Budiman Sujatmiko itu adalah karena mendukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 mendatang gitu. Jadi argumentasi yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko dipatahkan secara membabi buta oleh seorang Profesor Akal Sehat Rocky Gerung begitu. Ya, termasuk juga Arya Sinulinga ya, yang tampaknya kelimpungan menjelaskan barrier to entry soal presidential threshold, yang tampak kebingungan untuk menjelaskan undang-undang pemilu 2017 ya. Di sana kita tahu bahwa ada presidential threshold sebesar 20% dan juga 25% dari jumlah anggota DPR begitu. Tampak sekali Arya Sinulinga dikuliahi orang yang tidak mengerti tentang aturan-aturan yang memang dibuat ya. Undang-undang pemilu itu kan diluncurkan di 2017 begitu ya. Dan tampaknya Arya Sinulinga tidak tahu dan menantang Rocky Gerung untuk menunjukkan siapa yang membuat barrier to entry ataupun presidential threshold itu. Dan kita tahu bahwa di 2017 undang-undang pemilu itu berubah begitu ya. Jadi memang Rocky Gerung itu selalu dengan kekayaan argumentasinya menyampaikan pendapat dengan sangat-sangat luar biasa. Termasuk juga misalnya bagaimana Rocky Gerung membantai dan juga melabrak gitu argumentasi yang disampaikan oleh Boni Hargens ya, salah satu pengamat politik yang nampaknya juga pro Jokowi sebenarnya. Jadi segala macam argumentasi yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini patut menjadi satu kebanggaan sebenarnya, bagaimana seorang Rocky Gerung yang tidak memiliki partai politik, yang tidak mempunyai kepentingan fraksi-fraksi begitu yang kaitannya dengan partai politik ya, menjadi seorang oposisi yang cukup keras dalam menyuarakan berbagai macam kritik-kritik tajam terhadap kekuasaan yang dijalankan di era pemerintahan Joko Widodo begitu. Dan ini adalah salah satu hal yang cukup menarik untuk kita mengamati bagaimana seorang Rocky Gerung tampil memukau dalam setiap sesi debat begitu ya, dan tidak mudah untuk dikalahkan. Ada lawan-lawan debat yang lain yang tampak terlihat atau terkesan tidak mengerti dan kelimpungan sebenarnya untuk menjawab segala macam argumentasi ataupun bantahan-bantahan ataupun pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh seorang Profesor Akal Sehat Rocky Gerung. Dan kita berharap bahwa ini adalah salah satu momentum paling apik sebenarnya dari ribuan bahkan mungkin jutaan video daripada Rocky Gerung yang kemudian berdebat dalam forum-forum yang ditayangkan di dalam TV-TV nasional begitu ya. Dan ucapan-ucapan Rocky Gerung tampaknya menjadi masalah bagi mereka yang tidak menghargai kritik, yang tidak menghargai pikiran-pikiran begitu ya. Dan terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.